nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Abdul Fikri Mutawali, Rizka Rohmatunisa, Iha Ghairul Fajriyah, Siti Fatihat, Wardah Aulia, dan Hairunisa. Kami di sini akan membahas tentang fungsi dan pemeliharaan media pembelajaran. Semoga apa yang kami sampaikan dapat teman-teman pahami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Miratul Hayat, NIM 1912-1157. Di sini saya sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang pengertian media. Media pembelajaran adalah suatu bagian yang integral dari proses pembelajaran di kelas. Untuk mencapai hasil belajar yang maksimal, guru harus mempunyai pengetahuan tentang pengelolaan media pembelajaran, baik sebagai alat bantu pengajaran maupun sebagai pendukung, agar materi atau isi pelajaran semakin jelas dan dengan mudah dapat dikuasai oleh siswa. Baik, di sini saya Abdul Fikri Mutawali, NIM 1912-1164. Ini akan membacakan yaitu poin fungsi media pembelajaran. Fungsi media pembelajaran yaitu terbagi menjadi 9. Di antaranya yang pertama, memperjelas dan memperkaya atau melengkapi informasi yang diberikan secara verbal. Yang kedua, yaitu meningkatkan motivasi dan perhatian siswa untuk belajar. Yang ketiga, yaitu meningkatkan efektivitas dan efisiensi menyampaikan informasi. Yang keempat, yaitu menambah variasi penyajian materi. Yang kelima, yaitu pemilihan media yang tepat akan menimbulkan semangat, gairah, dan mencegah kebosanan siswa untuk belajar. Poin yang keenam, yaitu kemudahan materi untuk dicerna dan lebih membekas, sehingga tidak mudah dilupakan oleh siswa. Yang ketujuh, yaitu memberikan pengalaman yang lebih konkret bagi hal yang mungkin abstrak. Poin kedelapan, itu meningkatkan keingintahuan atau curiosity siswa. Yang kesembilan, yaitu poin yang terakhir, ialah memberikan stimulus dan mendorong respon siswa. Saya Hairunisa, 1912-1149. Saya sebagai pemateri yang selanjutnya yang akan menjelaskan tentang peranan media pembelajaran. Nah, menurut Sujana 1995 bahwa peranan media pembelajaran yaitu yang pertama, penggunaan media pembelajaran bukan merupakan fungsi tambahan, tetapi sebagai alat bantu untuk mewujudkan situasi belajar mengajar yang efektif. Yang kedua, penggunaan media pembelajaran merupakan bagian yang integral dari keseluruhan situasi proses belajar mengajar di kelas sehingga harus dikembangkan oleh guru. Yang ketiga, penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar bersifat integral dengan tujuan dan isi materi pelajaran. Yang keempat, penggunaan media pembelajaran bukan hanya sekedar melengkapi proses belajar supaya lebih menarik perhatian peserta didik. Yang kelima, penggunaan media dalam proses pembelajaran lebih diutamakan untuk mempercepat proses belajar dan membantu peserta didik dalam menangkap pengertian yang diberikan guru. Yang keenam, penggunaan media pembelajaran diutamakan untuk mempertinggi mutu proses belajar mengajar. Perkenalkan, nama saya Wardah Aulia dengan NIM 1912-10-18-6. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi selanjutnya,
yaitu pemeliharaan media pembelajaran. Yang pertama ialah media berbasis manusia. Media berbasis manusia merupakan media tertua yang digunakan untuk mengirimkan dan mengkomunikasikan pesan atau informasi. Sistem ini tentu dapat menggabungkan dengan media visual lain. Yang kedua, media grafis. Media grafis sangat dipengaruhi oleh kelembaban udara yang dapat mengakibatkan pelapukan dan pengotoran. Oleh karenanya, media ini harus yang pertama ditempatkan pada ruangan yang kadar air dalam udaranya rendah, sejuk, serta bebas dari debu. Yang kedua, mendapatkan media pada tempat tertutup atau dibungkus dengan bahan plastik, sehingga tidak dimakan hangat. Yang ketiga, sebaiknya selalu tergantung pada tempat penyimpanan, tidak tertindih. Disampaikan oleh saya sendiri, nama Rizka Rahmatulisa dengan NIM 19121010. Di sini saya akan melanjutkan materi yang telah dipaparkan oleh saudari Wardah mengenai pemeliharaan media pembelajaran. Saya akan menjelaskan poin yang ketiga, yaitu media rekam. Nah, media rekam juga dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama pita magnetik. Pemeliharaannya yaitu dengan pertama ditempatkan jauh dari bahan-bahan yang mengandung magnet, yang kedua ditempatkan pada ruangan yang kelembabannya rendah dan sejuk, ketiga yaitu menempatkannya pada kotak pembungkus, yang kedua yaitu disket. Yang pertama itu pemeliharaannya itu setelah selesai digunakan selalu dibersihkan permukaannya dengan cairan pembersih, yang kedua menempatkannya pada kotak pembungkus, yang ketiga ditempatkan pada tempat yang sejuk, yang ketiga yaitu film. Pemeliharaannya yaitu yang pertama menempatkannya pada ruangan yang kelembabannya rendah dan sejuk, yang kedua yaitu menempatkan pada kotak penyimpanan, yang keempat itu ada flash disk, yaitu pemeliharaannya yang pertama setelah selesai digunakan selalu dibersihkan dengan antivirus, yang kedua jika tidak digunakan top cupnya harus selalu terpasang. Selanjutnya yaitu poin keempat, media transparansi, yaitu pemeliharaannya antar transparansi harus diberi kertas pelapis. Yang kedua, ditempatkan pada ruangan yang kelembabannya rendah dan sejuk. Baiklah, saya di sini Iha Ainul Fajriyah dengan NIM 1912101050 akan melanjutkan materi yang dipaparkan oleh Saudari Rizka, yaitu mengenai pemeliharaan media pembelajaran. Yaitu poin yang kelima, objek fisik. Objek fisik adalah ditempatkan pada rak yang jaraknya cukup jauh sehingga tidak bersentuhan ketika diangkat dari tempat peletakannya. Ditempatkan pada ruangan yang sejuk, upayakan catnya selalu terjaga. Poin yang keenam yaitu media cetak. Media cetak adalah materi pembelajaran berbasis cetakan yang paling umum dikenal adalah buku, teks, dan buku penuntun, jurnal, majalah, dan lembaran lepas. Ditempatkan pada rak dengan posisi tegak di ruang yang sejuk. Baik, saya Siti Fatihat dengan nomor induk mahasiswa 1912101066. Di sini saya akan melanjutkan dari materi IH Ainul Fajriyah. Selanjutnya saya materinya itu terkait multimedia project. Nah, dalam mengatasi project sebelum digunakan sebaiknya posisi project dan komputer ataupun media lainnya dalam keadaan mati dan hindari pemasangan komputer pada project dalam keadaan menyala ataupun juga sebaliknya. Nah, pada saat mematikan project dapat menggunakan remote dan menekan tombol on ataupun off yang ditekan 2 kali sehingga muncul pertanyaan turn off your project. Selanjutnya tekan maka lampu itu akan mati sendiri. Selanjutnya perhatian, dalam mencabut saluran listrik dari project, lampu project harus sudah berwarna merah yang menunjukkan siap untuk dimatikan atau standby. Selanjutnya ada lensa project yang berada di depan harus dalam keadaan bersih. Nah, untuk menghindari lensa tidak cepat kotor ataupun terhindar dari benturan, maka sebaiknya selain dalam keadaan menggunakan tertutup, lensa dalam keadaan tertutup. Mungkin itu saja materi yang saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.